Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya mau membagikan tips dan triks bagaimana cara membersihkan tapak setrika yang gosong ya. Nah, seperti ini di samping saya. Ini adalah contoh setrika di mana tapaknya itu hitam ya atau menggosong. Ini karena disebabkan pemakaian setrika ini dengan suhu yang sangat tinggi ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk membersihkannya, jangan sekali-sekali teman-teman menggunakan benda yang tajam seperti pisau ataupun benda-benda logam lainnya, karena itu bisa menyebabkan lapisan teflon pada tapak setrika ini menjadi terkelupas dan setrika ini menjadi rusak. Ada cara ataupun langkah yang sangat mudah, sangat simple dan tentunya murah yang bisa teman-teman lakukan, yaitu seperti ini. Nah, bahan-bahannya yang pertama ini adalah pasta gigi atau sering kita sebut sebagai odol ya. Oke. Yang kedua ini adalah air. Dan yang terakhir ini adalah tisu. Selain tisu kita juga bisa menggunakan kain lap. Oke, langsung kita praktek saja ya. Pasta gigi ini kita oleskan ke tapak setrika yang menghitam ini. Kita oleskan secara merata ya teman-teman. Nah, seperti ini. Semua bagian yang hitam kita oleskan secara merata. Nah. Sambil kita putar-putar. Ini fungsinya untuk apa? Jadi biar pasta gigi ini cepat meresap ke bagian yang kotoran, yang hitam ini ya. Kita oles secara, kita putar-putar seperti ini biar dia merata terus. Setelah merata, kita ambil tisu ya. Kita basahkan sedikit di air dan kita lap tapak setrika yang sudah kita lapisi pasta gigi sebelumnya ya. Nah, seperti ini kita lap sambil kita tekan-tekan sedikit. Nah, seperti ini. Coba teman-teman perhatikan ya. Ini pasta giginya yang tadinya putih sudah agak kecoklatan ya. Itu menandakan bagian yang gosong tadi sudah mulai terkelupas ya. Cara menggosoknya agak kita tekan-tekan ya. Nah, gitu. Jadi dalam proses ini teman-teman harus sabar ya. Memang dia tidak langsung bersih atau hilang, tapi harus kita lakukan berulang-ulang. Apalagi kalau misalnya bagian yang gosong ini sudah terlalu parah. Nah, dia usahakan apabila ada airnya itu jangan sampai terlalu banyak, karena nanti takutnya air itu bisa masuk ke bagian sistem kelistrikan dari setrika ini. Nah, ini lumayan signifikan ya, dari tadi awal saya mulai membersihkan sampai dengan tahap ini udah banyak yang berkurang ya. Pada bagian ini udah mulai hampir habis ya, hampir bersih. Jadi harus telaten kita gosok terus. Dan nanti kita kasih pasta gigi lagi, nanti kita gosok lagi gitu ya. Jadi teman-teman, apabila dalam proses pembersihan tapak setrika ini agak sedikit lama dan susah, kita bisa menggunakan bantuan dari sikat gigi ini ya. Caranya sama saja seperti tadi di awal. Tetap kita oleskan pasta gigi secara merata di bagian yang hitam. Nah, seperti ini ya. Nah, sikat giginya kita celupkan dulu ke dalam air sedikit saja dan kita sikat.
proses atau cara menyikatnya itu bisa secara seperti ini, berputar ya, berputar. Sambil kita tekan teman-teman. Nah, coba lihat teman-teman ya, hasilnya ini lumayan ya, jauh lebih bersih. Nah, kita lap dulu. Nah, bisa kita lihat ya. Ini sedikit lagi di sini. Sedang tadi yang bagian sebelah sini itu masih hitam ya. Setelah kita gunakan sikat gigi, kita bersihkan secara berputar-putar. Ini lumayan signifikan bersihnya. Nah, ada tips lagi, kita bisa mempercepat lagi dalam proses pembersihannya dengan cara seperti apa? Yaitu kita tetap awalnya itu kita oleskan pasta gigi ya. Kemudian kita panaskan setrika ini ya, dengan kita nyalakan setrikanya. Tetapi harus betul-betul kita ingat, jauhkan dari unsur air ya, yang bisa menyebabkan kontak gitu ya. Jadi harus betul-betul aman dulu kabelnya. Nah, ini kita colokkan setrikanya ya, kita hidupkan. Tetapi jangan terlalu panas, cukup suam-suam kuku aja. Nah, ini kurang lebih sekitar 20 detik udah cukup ya. Jangan terlalu panas. Kenapa dipanaskan? Agar bagian yang masih hitam tadi itu lebih cepat lagi dibersihkan ketika suhunya panas gitu. Oke, sudah cukup ya. Kita cabut dulu. Oke. Nah, ini sikat giginya kita celupkan ke air dulu dan kita gosokkan ya. Nah, seperti ini. Kita gosokkan secara berputar-putar sambil kita tekan ya. Ya, jangan sampai tangan kita juga kena tapak setrikanya karena ini masih lumayan panas nih. Hati-hati. Kita masukkan air lagi. Nah, ini kelihatan ya, ini udah mulai pudar ya. Jauh lebih cepat bersihnya ketika kita panaskan tapak setrikanya dulu. Ini ya. Coba kita perhatikan. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Artinya cara atau tips ini juga lumayan efektif nih. Ketika ada noda yang ataupun bagian yang hitam itu yang agak susah atau membandel, kita bersihkan ya. Ya, dan akhirnya sudah bersih semua ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya, kita lap. Nah, seperti ini. Wah, bersih ya, bersih total nih. Coba ya perhatikan ya. Yang hitamnya tadi banyak sekali di sini, yang gosongnya itu setelah kita bersihkan, jadi full bersih dia ya. Nah,
seperti ini. Terakhir teman-teman, pastikan seluruh permukaan tapak setrika ini betul-betul bersih dari pasta gigi yang kita gunakan tadi. Karena apa? Ketika pasta gigi tadi masih ada tersisa di bagian tapak setrika ini, dan setrika ini kita pakai untuk nyetrika, itu akan menyebabkan bau dari pasta gigi akan mengenai pakaian yang kita setrika. Jadi teman-teman, saya ulangi lagi, dalam membersihkan tapak setrika dari hitam ataupun gosong, apabila hitam atau gosongnya itu tidak begitu parah, kita bisa menggunakan pasta gigi dan tisu ataupun kain lap. Tetapi apabila gosong dan hitamnya itu parah dan tebal, kita bisa menggunakan sikat gigi ataupun tapak setrikanya dipanaskan dulu. Nah teman-teman, kenapa dalam membersihkan tapak setrika ini saya menggunakan pasta gigi? Karena pasta gigi ini mengandung kalsium karbonat atau CaCO3 yang fungsinya dapat mengangkat atau menghilangkan kotoran. Demikian teman-teman vlog saya kali ini, semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.